Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, dan di sini kami akan melakukan presentasi dengan judul Asuhan Keperawatan pada Lansia, Demensia dengan Masalah Gangguan Kognitif. Nah, di sini ada rekan-rekan saya, yaitu ada Revi Handayani dan Yela Asmi. Baik, mungkin langsung saja untuk pertama, di sini kami akan mempresentasikan. Nah, teman-teman, jadi pertama dipresentasikan oleh Revi. Mungkin untuk rekan Revi bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Baik, terima kasih. Definisi, fungsi kognitif adalah kemampuan untuk memberikan alasan, mengingat, persepsi, orientasi, memperhatikan, serta memberikan keputusan. Sehingga, gangguan kognitif merupakan respon maladaptif yang ditandai dengan adanya gangguan daya ingat, disorientasi, inkoheren, salah persepsi, penurunan perhatian, serta sukar berpikir logis. Gangguan ini membuat individu berada dalam kebingungan, tidak mampu menghubungkan kejadian saat ini dengan kejadian yang lampau. Pengkajian yang pertama yaitu identitas. Identitas klien yang diambil dari nama, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, diagnosa keperawatan, dan penanggung jawab. Yang B yaitu keluhan utama. Pada pengkajian keluhan utama ini dibagi menjadi dua, yaitu keluhan utama dicatat di catatan medis, perawat, dan keluhan utama saat dilakukan pengkajian. Selanjutnya yaitu riwayat kesehatan sekarang. Pada riwayat penyakit sekarang, kita perlu mengkaji bagaimana kondisi klien dan apa yang dirasakan klien saat ini. Lalu riwayat kesehatan dahulu. Pada riwayat penyakit dahulu, kita perlu mengkaji apakah ada penyakit yang pernah diderita oleh klien. Selanjutnya yaitu riwayat penyakit keluarga. Di sini kita harus mengkaji apakah ada penyakit keluarga yang menular dari keluarga klien ke klien. Selanjutnya pola fungsi kesehatan. Yang pertama pola nutrisi, yaitu dengan menggambarkan dengan masuknya nutrisi, balance cairan dan elektrolit, nafsu makan, pola makan, diet, kesulitan dalam menelan, mual dan muntah. Yang kedua yaitu pola eliminasi, yaitu menjelaskan pola fungsi ekskresi kandung kemih, deteksi masalah nutrisi, cairan, penggunaan kateter. Yang ketiga yaitu pola istirahat dan tidur, yaitu menjelaskan pola tidur, istirahat, dan persepsi terhadap suatu energi, jumlah tidur pada siang dan malam hari, masalah tidur, dan insomnia. Baik, selanjutnya riwayat psikososial konsep diri. Yang pertama yaitu gambaran diri. Stressor yang menyebabkan perubahan gambaran diri karena proses patologi penyakit. Yang B, identitas, bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan individu. Yang C, peran. Transisi peran dapat dari sehat ke sakit, ketidaksesuaian antara satu peran dengan peran yang lain, dengan peran yang ragu di mana individu tidak tahu dengan jelas perannya, serta peran berlebihan sementara tidak mempunyai kemampuan dan sumber yang cukup. Yang D yaitu ideal diri, yang terakhir yaitu harga diri, atau ketidakmampuan dalam mencapai tujuan sehingga klien merasa harga dirinya rendah karena kegagalannya.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yela Asmi. Baik, saya akan melanjutkan penyajian dari Repi. Selanjutnya, prinsip pengkajian head to toe. Yang pertama, ke bagian kepala. Dilihat untuk pengkajian kepala, lihat kebersihan, mengetahui adanya ketombek, rontokan rambut, serta kebersihan secara umum. Selanjutnya, mata. Adanya perubahan penglihatan. Selanjutnya hidung. Untuk mengetahui hidung bersih, tidak ada luka atau lesi, tidak ada masa, nyeri pada sinus. Selanjutnya pengkajian pada mulut dan tenggorokan. Yang dikaji yaitu rasa sakit tenggorokan, lesi, dan luka pada mulut, perubahan suara, dan karies. Selanjutnya bagian telinga. Penurunan pendengaran, telinga, perubahan pendengaran, radang, tinnitus, vertigo, sensitivitas pendengaran, alat-alat protesa, riwayat infeksi. Selanjutnya bagian dada atau toraks, yaitu yang dikaji untuk mengetahui bentuk dada dari posisi anterior dan posterior. Ada tidaknya deviasi, ada tidaknya bendungan pena pada dindingan dada. Selanjutnya abdomen. Bentuk distended atau flat dan lainnya. Nyeri tekan, bising usus, genitalial itu dilihat yaitu kebersihan setiap habis mandi dibersihkan atau ada hemoroid. Selanjutnya, pada gangguan kognitif itu harus dilakukan pengkajian MMSE atau Mini Mental Status Senam, yaitu mengidentifikasi aspek kognitif dan fungsi mental pasien. Yang pertama yaitu mengkaji orientasi waktu. Untuk nilai maksimumnya ada 5. Kriteria itu menyebutkan dengan benar tahun, musim, tanggal, hari, dan bulan. Selanjutnya orientasi ruangan. Nilai maksimalnya itu ada 5. Kriterianya di mana sekarang kita berada, yaitu negara Indonesia, Provinsi Jawa, Kota Bandung, desa, rumah. Selanjutnya registrasi, nilai maksimumnya itu ada 3. Next. Selanjutnya, perhatian dan kalkulasi. Nilai maksimumnya itu ada 5. Untuk kriterianya, minta klien menyebutkan angka 100 sampai 15 sampai 5 kali. Selanjutnya, mengingat kembali. Untuk nilai maksimumnya itu ada 3. Untuk kriterianya, minta klien untuk mengulangi 3 objek pada nomor 2 pada registrasi di atas. Selanjutnya bahasa. Untuk nilai maksimumnya itu ada 9. Untuk kriterianya tunjukkan klien benda, tanyakan apa namanya. Selanjutnya minta klien untuk mengulangi kata-kata tidak ada, jika, dan atau tetapi bila benar. Untuk keterangannya, jika nilai yang didapatkan 24 sampai 30 itu tidak ada gangguan kognitif. Jika nilai yang didapatkan 18 sampai 23 itu gangguan kognitif sedang. Sedangkan jika nilai yang didapatkan 0 sampai 17 itu gangguan kognitif berat. Selanjutnya. Baik, untuk pasien gangguan kognitif ini bisa diangkat diagnosa yang pertama kerusakan memori dengan koden 00131. Selanjutnya diagnosanya resiko jatuh dengan koden 00155. Selanjutnya defisit perawatan diri dengan koden 00131
dan hambatan komunikasi verbal dengan kode 00051. Baik, selanjutnya implementasi. Konsep pelaksanaan demensia tindakan keperawatan atau implementasi adalah kategori dari perilaku keperawatan di mana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan keperawatan yang dilakukan dan diselesaikan. Implementasi mencakup melakukan, membantu, dan mengarahkan kinerja aktivitas kehidupan sehari-hari, memberi asuhan perawatan untuk tujuan yang berpusat pada klien. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi ini berfokus pada respon dan fungsi klien. Respon perilaku lansia merupakan pengaruh dari intervensi keperawatan yang akan terlihat pada pencapaian tujuan dan kriteria hasil. Cara membandingkan antara SOAP dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. Untuk SOAP itu singkatan dari S, subjek adalah informasi berupa ungkapan yang didapatkan dari lansia setelah tindakan diberikan. Selanjutnya untuk E itu singkatan dari objektif, yaitu informasi yang didapatkan berupa hasil pengamatan, penilaian, pengukuran yang dilakukan oleh perawat setelah tindakan yang dilakukan. Selanjutnya untuk A, singkatan dari asesmen, yaitu membandingkan antara informasi subjektif dan objektif dengan tujuan dan kriteria hasil, kemudian diambil kesimpulan bahwa masalah teratasi sebagian dan atau tidak teratasi. Selanjutnya yang terakhir P atau singkatan dari planning, yaitu rencana keperawatan lanjutan yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisis. Baik, sekian penyajian dari kami kembalikan kepada Fadil. Baik, itu tadi hasil presentasi kami dari keperawatan demensia atau keperawatan kognitif. Nah, jika ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.